Bab 335. Perpaduan dewa yang sempurna, koeksistensi duo dewa. Tang San terpesona, tubuh Bibi Dong tersentak ke belakang, memuntahkan seteguk darah ungu. Namun, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari Auspicious Hill Mountain Pass dapat segera menebak hasil pertarungan ini. Tang San terlempar ke belakang, petir ungu tua terus-menerus melintas di tubuhnya. Pikiran dendam yang luar biasa menyerang jiwa ilahinya dengan keras sehingga dia hanya bisa mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapinya, menggunakan jiwa ilahi yang lebih kuat untuk mendorong pikiran dendam dan racun gelapnya menjauh. Pada saat ini, kemampuan bertarung Tang San telah mencapai titik terendah. Melihat Bibi Dong menyemburkan darah dari mulutnya, Qian Rensue, dengan pedang malaikat di tangannya, mulai mengejar Tang San. Pedang sucinya meninggalkan banyak bayangan yang memudar di belakang. Tang San tidak punya energi untuk melawan serangannya. Dewa Laut, ketika menghadapi dewa raksasa dan dewa malaikat, tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sungguh keajaiban bahwa dia bisa menyakiti Bibi Dong. Pada saat ini, sosok merah muda menyerbu, berada di depan Tang San. Dia tidak menghentikan Qian Rensue, hanya merentangkan tangannya, dan memeluk Tang San, yang masih berjuang dengan kekuatan dewa raksasa. Dia mengaturnya kembali untuk menghadapi pedang malaikat yang akan datang. Tindakannya gesit tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun kecepatan dewa malaikat cepat, Xiao Wu telah memeluk Tang San sebelum pedang malaikat bisa menebasnya. Melihat orang ini mulai terlihat, Qian Rensue telah berhenti sejenak. Itu dia, Xiao Wu. Satu-satunya wanita di hati Tang San. Pada saat ini, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Tang San dan dia bukan musuh, tetapi pasangan, menghadapi serangan mematikan, bisakah dia menjadi seperti Xiao Wu, menutupinya seperti itu? Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tang San selalu bersikap dingin padanya, dan mengapa dia hanya memiliki wanita itu di dalam hatinya. Saat kecemburuan berkobar di dalam, Qian Rensue berteriak, dan pedang malaikat di tangannya tiba-tiba melaju kencang. Api murni matahari yang sangat besar meledak seketika. Dia menusuk ke depan. Jika kamu ingin mati bersamanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Faktanya, karena Xiao Wu telah melihat serangan kooperatif Bibi Dong dan Qian Rensue, dia telah dipersiapkan dengan baik, menunggu saat ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa muncul di depan Tang San pada saat kritis itu? Dia memeluk Tang San dengan erat, tidak peduli dengan kekuatan dewa raksasa yang tersisa yang masuk ke tubuhnya. Dia juga tidak menolaknya, karena memprotes tidak berarti apa-apa sekarang. Dia menatap mata Tang San dengan cintanya yang tak ada habisnya. Matanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah keinginannya untuk mati bersama dengannya. Tang San menjatuhkan si God Trident di tangannya. Dia tidak membalikkan Xiao Wu tetapi memeluk punggungnya, jauh lebih erat. Hasilnya tidak akan berubah. Dia tidak mau menerimanya. Namun, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Bisakah semuanya diubah untuk saat ini? Yang ingin dia lakukan sekarang adalah tetap bersama dengan cintanya, tidak peduli hidup atau mati. Ketika Xiao Wu melompat dari Auspicious Hill Mountain Pass dan memeluknya, dia telah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia mati dalam pertempuran ini, Xiao Wu tidak akan terus hidup karena dia adalah makna hidupnya. Dia bisa membuatnya hidup untuk sementara waktu, tetapi dia masih akan bunuh diri untuk bersamanya. Jadi, pada saat kritis ini, mereka harus pergi bersama di sepanjang jalan menuju surga. Setidaknya mereka tidak terpisah, dan tidak pernah berpisah. Berpikir tentang orang tuanya, Tang San hanya bisa berdoa untuk ibu dan ayahnya. Setidaknya, selain dia, ayahnya, masih memiliki ibunya sebagai teman hidupnya. Pada saat ini, semuanya tampak menghilang, meninggalkan pasangan itu sendirian. Mereka hanya bisa melihat kekasih mereka sekarang. Pedang malaikat datang dengan menggerutu ke arah mereka, akan membakar mereka. Namun, mereka sepertinya tidak terganggu. Hanya ada satu pepatah di hati Tang San dan Xiao Wu sekarang. Meskipun kami lahir pada hari yang berbeda, kami ingin mati bersama pada hari yang sama. Ledakan, pedang malaikat menembus Xiao Wu. Ini adalah serangan peringkat dewa. Serangan yang membawa kecemburuan Qian Rensue. Dia tidak mempertahankan sebagian dari energinya, menuangkan semuanya ke Xiao Wu.
Meskipun Xiao Wu melindungi di depannya, itu masih bisa menembus tubuhnya yang tidak dijaga. Itu akan membasmi mereka dari dunia ini. Akhir-akhir muncul di benak Qian Rensue. Dia mulai merasa sedih. Hulaina, yang tetap di tanah, telah jatuh ke tanah, menangis dalam kesedihan. Kedua gadis ini menyedihkan sama dengan garis bawah sama dengan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa sesuatu yang positif bisa terjadi pada saat ini. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao Wu, lingkaran cahaya merah tua yang keras meledak dari tubuhnya, benar-benar menghentikan api murni matahari yang menghanguskan itu. Qian Rensue terkejut, bergegas menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalam pedang malaikat. Namun, lingkaran cahaya merah itu benar-benar meledak, berubah menjadi pusaran merah besar, menutupi Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya. Itu juga menghancurkan api murni matahari Qian Rensue. Kekuatan balasan telah meledakkannya ke belakang. Swoosh! Kekuatan dewa raksasa di tubuh Tang San yang mengikis Xiao Wu tiba-tiba menjadi kabur, seperti yang telah dimurnikan. Tang San dan Xiao Wu telah bersiap untuk kematian mereka. Namun, mereka tidak bisa tidak tercengang. Tang San sekarang merasa bahwa dia sedang memeluk sebatang kayu bara api besar, bukan Xiao Wu. Panas terik itu bahkan lebih luar biasa daripada api murni matahari Qian Rensue. Sebaliknya, Xiao Wu merasa sangat berbeda. Energi beku di tubuhnya, yang telah dia tekan sebelumnya, sekarang meledak dengan keras, tetapi dia tidak tahu apa yang memicunya. Energi yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan marah menyebar seketika di setiap inci tubuhnya. Dia juga kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Darah telah menutupi Xiao Wu. Hanya dalam sekejap, semua pakaian di tubuhnya telah menghilang. Sekarang dia benar-benar terlihat seperti batang bara api yang besar. Cahaya yang menyilaukan hampir membutakan Tang San, tetapi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Bahkan jika Xiao Wu akan membakarnya menjadi abu, dia masih harus memeluknya erat-erat. Sebuah fenomena ajaib terjadi di atas Auspicious Hill Mountain Pass. Di bawah pengawasan 1 juta tentara, tubuh Xiao Wu yang menyala-nyala secara bertahap bergabung menjadi tubuh Tang San. Rasanya seperti balok logam peleburan merah telah memasuki tubuhnya. Bibi Dong akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia telah berlari ke Qian Rensue hanya dalam sekejap. Qian Rensue menoleh, menatap Bibi Dong dengan keraguan di matanya. Dia tidak tahu apa asal-usul cahaya merah tua yang bisa menghentikan serangan peringkat dewanya. Meskipun demikian, ketika Qian Rensue melihat wajah Bibi Dong, hatinya tenggelam. Bibi Dong dulunya memiliki wajah hijau yang menyeramkan, tapi sekarang sepucat mayat. Selain itu, dia gemetar terus-menerus. Arus udara ungu tua dari sana-sini berkumpul ke dalam tubuhnya menjadi aneh. Tampaknya mereka menghadapi kekuatan yang lebih kuat yang memboikot mereka agar tidak mendekati Bibi Dong. Meskipun Qian Rensue tidak tahu apa yang terjadi, refleksnya masih akurat. Dia memegang Bibi Dong dengan satu tangan dan terbang ribuan meter ke belakang. Dia samar-samar bisa merasakan perubahan. Bibi Dong adalah karena aureole merah pada Tang San dan Xiao Wu. Enggak, tidak mungkin. Ini, suara Bibi Dong bergetar. Meskipun dia telah memulihkan kemampuan untuk menyerap kebencian dan aura racun, dia melihat cahaya merah tua itu dengan ketakutan di matanya. Di atas Auspicious Hill Mountain Pass, kelompok Grandmaster yang dulunya putus asa, kini membuka mata mereka lebih lebar dengan kagum. Melihat pusaran seperti darah di udara, Sue Beng bertanya kepada Grandmaster dengan suaranya yang gemetar, "Preceptor, apa yang terjadi?" "Guruku, dia." Grandmaster bingung, "Saya tidak tahu. Sepertinya fusi roh. Namun, bagaimana mungkin manusia menyatu dengan Tuhan? Lagi pula apa itu?" Rupanya, Tang San dan Xiao Wu belum mengetahui hal ini sebelumnya. Pusaran merah, yang penuh dengan aura aneh, telah mengancam Grandmaster. Grandmaster tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk mereka. Melihat pusaran yang bergerigi hebat di udara, jantungnya berdetak kencang. Tubuh Xiao Wu telah menyatu dengan Tang San sedikit demi sedikit. Bahkan persenjataan Dewa Laut Tang San tidak bisa mencegah panas terik itu. Seolah-olah persenjataan Dewa Lautnya tidak ada. Xiao Wu mengungkapkan pikiran aneh. Melihat tubuhnya menyatu dengan miliknya, matanya berkobar-kobar dengan sinar bahagia. "Wah, Xiao Wu, apa yang terjadi? Apakah kamu mengorbankan dirimu untukku lagi?" Tang San ingin memprotes kekuatan pemanas ini. Namun, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sekarang, dan persenjataan Dewa Lautnya telah menghilang sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya.
Tubuh bagian bawah Xiao Wu telah menyatu sepenuhnya dengan Tang San dari pinggang ke bawah. Panas terik memberinya perasaan terbakar. Tidak, saya manusia, bagaimana saya bisa mengorbankan diri saya lagi? Saya mengerti sekarang. Apakah kamu ingat pedang iblis Asura yang masuk ke tubuhku? Itu tidak memilih saya sebagai kandidat untuk warisan, tetapi sarungnya. Sarungnya, Tang San dengan mencengangkan menatap Xiao Wu. Dia tidak memahaminya secara menyeluruh, dan Xiao Wu telah merentangkan tangannya, memeluk lehernya, tubuhnya yang panas telah benar-benar menyatu dengannya. Rasa sakit yang luar biasa bersama dengan hilangnya Xiao Wu telah menghantam pikiran Tang San dengan keras. Menghadapi langit, dia meraung marah. Aura pembunuh menggerutu meledak sekaligus. Pusaran merah-merah yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka telah dihancurkan, berubah menjadi banyak arus udara merah, masuk ke tubuh Tang San. Dari Tang San sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter di sekitarnya telah berubah menjadi rona merah darah. Terlihat bahwa sinar merah keluar dari bumi, masuk ke tubuh Tang San. Di tubuhnya, lampu merah dan cahaya biru berubah menjadi berkedip. Energi lonjakan eksentrik terus-menerus meledak, melepaskan aliran energi yang tangguh dari tubuhnya. Dewa Asura, Bibi Dong akhirnya mengucapkan nama itu. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi lampu merah yang luar biasa di depan Qian Rensue dan dia adalah kekuatan Dewa Asura, dan hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya seperti itu. Asura dan raksasa semuanya memegang kekuatan pembantaian di tangan mereka. Asura memegang semua aura pembunuh sementara raksasa memegang kebencian dan aura iblis. Mereka semua adalah dewa pembantaian, tetapi mereka tidak rukun. Aura Dewa Asura adalah musuh bebuyutan Dewa Raksasa, itu jauh lebih mengintimidasi daripada para Dewa Cahaya. Dengan kata lain, Dewa Asura adalah Dewa Cahaya Pembantaian, sedangkan Dewa Raksasa adalah Dewa Kegelapan Pembantaian. Cahaya Asura adalah cahaya murni, dan kegelapan raksasa adalah kegelapan yang paling menyeramkan. Dewa Asura adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi di alam dewa, juga salah satu dewa terkuat. Auranya ada di sini sekarang, bagaimana mungkin Bibi Dong tidak merasa takut? Apa yang kamu takutkan? Bagaimana dengan Dewa Asura? Jika kita bisa membunuh Dewa Laut, kita bisa membunuh Dewa Asura juga. Qian Rensue adalah pewaris Dewa Malaikat dan dia tidak tahu betapa hebatnya Dewa Asura. Aura Dewa Asura tidak menindasnya karena dia lebih berani dari ibunya. Tidak, bukan hanya Dewa Asura. Bibi Dong menutup matanya kesakitan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Tekanan yang dihasilkan oleh aura Dewa Asura telah mengganggu kebencian dan aura racun yang baru saja dia serap. Qian Rensue tidak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Apa yang terjadi selanjutnya telah menjelaskan kata-kata Bibi Dong dengan baik. Petir merah dan biru terus-menerus berkedip di sekitar Tang San. Bahkan matanya menyala dengan lampu merah dan biru. Wajahnya meringis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Qian Rensue terkejut, Dewa Asura dan Dewa Laut, mungkinkah dia bisa mengambil kekuatan dua dewa pada saat yang sama? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Ketika Qian Rensue selesai, tiba-tiba, tubuh Tang San gemetar hebat seperti dia ingin melepaskan sesuatu dari tubuhnya. Saat tubuhnya berkedip, cahaya biru dan lampu merah segera terlepas satu sama lain. Bayangan biru muncul di belakangnya saat tubuh aslinya telah berubah menjadi warna merah seperti darah. Sebuah persenjataan merah tua, yang ditutupi dengan kitab suci hantu, muncul di tubuhnya. Armor merah itu tampak lebih besar dari persenjataan Dewa Laut, persenjataan Dewa Raksasa, dan persenjataan Dewa Malaikat. Kitab suci hantu di persenjataan tampak lebih indah. Dia memegang palu besar dengan kitab suci gelap yang bersinar di permukaannya. Tiba-tiba, palu itu langsung meleleh menjadi cahaya merah ganas yang membawa serta aura pembunuh yang tak terkalahkan, lalu meledak dengan marah. Lampu merah yang diciptakan oleh palu mengembun lagi, pedang besar sepanjang lebih dari 2 meter muncul dari telapak tangannya. Mata Tang San semuanya merah. Permukaan persenjataannya sepenuhnya ditutupi dengan banyak bilah tajam berwarna merah menyilaukan. Bilah muncul hampir di setiap sudut baju besinya. Tekanan tak terkalahkan yang belum pernah dia temui sebelumnya telah menaklukkan Qian Rensue sama sekali. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Tang San ini, yang berdiri di depannya sekarang jauh lebih menakutkan daripada Dewa Laut. Namun, bayangan biru di belakang Tang San tampak halus. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bayangan itu memiliki penampilan Tang San,
mengenakan persenjataan Dewa Laut dan memegang Trisula Dewa Laut Biru. Meskipun itu bukan keadaan terkuat dari Trisula, yaitu Trisula emas, bayangan biru yang berdiri di belakang tubuh asli merah tua itu juga bisa melepaskan tekanan yang luar biasa. Ini adalah suara Qian Rensue bergetar. Tang San merah tua, atau Dewa Asura Tang San, tepatnya, perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik Qian Rensue dengan sepasang mata merah dingin tanpa emosi positif. Terkejut, saya memberitahu Anda jawabannya. Ini adalah perpaduan Xiao Wu dan aku, koeksistensi duo dewa. Itu benar, ketika Xiao Wu benar-benar masuk ke dalam tubuh Tang San, kekuatan pedang iblis Asura, yang telah memenuhi Xiao Wu, telah bergabung dengan kekuatan ilahi Asura di Clear Sky Hammer Tang San, lalu menyatu dengan indera ilahinya, menciptakan perpaduan roh unik yang sempurna. Jika fusi roh antara Ning Rongrong dan Oscar adalah perpaduan sempurna dari Master Roh Sistem Tambahan, fusi Tang San dan Xiao Wu, pada saat kritis ini, adalah fusi peringkat dewa. Faktanya, dalam beberapa aspek, mereka harus berterima kasih kepada Bibi Dong atas fusi ini. Kekuatan ilahi raksasa Bibi Dong telah memicu kekuatan iblis Asura di tubuh Xiao Wu. Dengan demikian, dia bisa bergabung dengan Tang San untuk menciptakan fusi roh peringkat dewa yang sempurna. Fusi di tingkat dewa ini, bahkan dewa, tidak bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya serangan Qian Rensue telah hanyut. Tanpa kekuatan raksasa Bibi Dong, pedang iblis Asura di tubuh Xiao Wu tidak dapat diaduk. Kemudian, Xiao Wu harus menanggung serangan Qian Rensue sepenuhnya, yang bisa membunuhnya. Akan sulit untuk mengatakan apakah mayatnya bisa tetap utuh. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang guru roh peringkat level 96, tidak akan mudah untuk mengambil serangan kekuatan penuh dari seorang dewa. God Duo Coexistence adalah frasa sederhana, tetapi hampir tidak mungkin untuk dieksekusi. Apalagi alam manusia, itu unik bahkan di alam dewa. Kekuatan iblis Asura yang tangguh di tubuh Tang San berkembang perlahan. Pada saat ini, Bibi Dong dan Qian Rensue bahkan tidak bisa melihat Auspicious Hill Mountain Pass. Apa yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah ruang merah. Pedang iblis Asura perlahan-lahan naik saat mata Tang San tertuju pada pedangnya. Dia mengerti bahwa perpaduan sempurna antara Xiao Wu dan dia adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Pertama, Xiao Wu biasa mengorbankan dirinya untuknya, menjadi bagian dari tubuhnya. Kemudian, Tang San telah mengerahkan kekuatannya untuk membangkitkannya. Sejak itu mereka memiliki telepati dari kombinasi tersebut. Ini adalah tanda akurat dari kemampuan untuk memiliki spirit fusion. Ketika pedang iblis Asura telah memasuki tubuh Xiao Wu, energi pedang iblis, bersama dengan energi yang telah dicapai oleh kakek buyut Tang San, Tang Chen, telah benar-benar bergabung dengan tubuh Xiao Wu. Namun, Xiao Wu telah mampu mengendalikan energi ini karena dia belum pernah menerima persetujuan dari Dewa Asura. Itulah sebabnya dia memberitahu Tang San bahwa dia hanyalah sarung pedang. Dan, karena pedang iblis Asura telah memasuki tubuhnya, itu hanya menganggapnya sebagai kereta, di mana ia akan menunggu sesuatu yang lain dalam diam. Memang, satu orang hanya bisa mewarisi satu kekuatan dewa. Namun, dengan tubuh Xiao Wu, Clear Sky Hammer milik Tang San bisa menjadi kunci untuk mengendalikan kekuatan ilahi Asura sementara Xiao Wu adalah kereta pedang iblis. Begitulah koeksistensi duo dewa terjadi. Kedatangan Dewa Asura pada saat ini jauh berbeda dari fusi roh Ning Rongrong dan Oscar. Ini adalah Dewa Asura yang sebenarnya. Tang San juga seorang dewa, jika dia ingin menggunakan kekuatan Dewa Asura, dia hanya membutuhkan persetujuannya. Apalagi keadaan ini tidak memiliki batas waktu. Namun, Xiao Wu hanya bisa tinggal di tubuh Tang San dalam waktu fusi mereka, yang bisa diberhentikan Tang San kapan saja. Ini benar-benar perpaduan yang sempurna. Kemampuan peringkat dewa tanpa efek samping. Cahaya berkedip saat Tang San mengarahkan pedang iblis Asura ke depan, wajahnya sedingin es. Kitab suci hantu merah mekar seketika. Bibi Dong dan Qian Rensue bertukar pandang. Mereka berdua sangat ketakutan sekarang. Terutama Bibi Dong, karena auranya benar-benar tenang. Dewa raksasa menggigil ketakutan menghadapi Dewa Asura. Apalagi Tang San yang sekarang memiliki kekuatan dua dewa, hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya sama sekali sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Dia tidak akan mengampuni kita. Qian Rensue berteriak, dan pedang malaikat diarahkan ke langit.
Kekuatan dewa malaikatnya meledak hanya dalam sekejap dengan api murni matahari yang marah. Tekanan luar biasa ini telah membantunya menembus level lain. Seluruh tubuhnya benar-benar bergabung dengan api murni matahari. Sekarang dia tidak perlu meledakkan persenjataannya untuk melakukan malaikat matahari. Dia bisa menggunakan energinya sendiri untuk menciptakan malaikat surya. Cahaya merah emas yang marah menyerang ke arah Tang San. Pikiran Qian Rensui jernih dan tenang sekarang. Dia bahkan lupa kematian, hidup, menang atau kalah. Di bawah Cirque du Mestances seperti itu, pedang suci malaikat dan malaikat matahari yang diciptakan oleh tubuh aslinya telah mencapai tingkat kompatibel tertinggi yang belum pernah dia capai sebelumnya. Malaikat merah emas itu baru saja mengambil sekejap untuk mencapai Dewa Asura Tang San. Bibi Dong akhirnya bereaksi setelah mendengar teriakan Qian Rensui. Putrinya benar, mereka tidak tahu seberapa kuat Tang San sekarang. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi, mereka tahu bahwa dia tidak akan mengampuni hidup mereka. Jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mungkin mereka akan memiliki kesempatan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu betapa hebatnya status duo dewanya. Api hijau meledak lagi. Raksasa demonik Skite dan tubuh Bibi Dong berlari menuju Qian Rensui, meninggalkan banyak bayangan yang memudar. Dengan kekuatan ilahi yang mengesankan, dia telah mencapai Qian Rensui hanya dalam sekejap. Mereka menyerang Tang San dari kedua sisi. Pada saat ini, mereka tidak melepaskan energi mereka tetapi menarik semua kekuatan dalam upaya untuk meledakkan serangan peringkat dewa yang paling kuat. Apakah kamu belum bangun? Menghadapi serangan dewa raksasa dan dewa malaikat, penampilan Tang San seperti dia tidak melihat mereka, wajahnya juga tidak berubah. Pedang iblis Asura di tangannya telah berubah menjadi warna merah seperti darah secara instan. Cahaya merah tua yang tenang meledak. Ledakan, cahaya merah tua itu telah bertabrakan dengan pedang malaikat. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan ilahi semuanya diambil kembali. Selain itu membuat Qian Rensui, yang menyerangnya, merasa seperti tersengat listrik. Lampu merah emas di Solar Angel-nya diledakkan sama sekali. Tubuhnya ditembakkan seperti meteor emas. Hanya dengan serangan energi, dia bisa mendorong Qian Rensui, yang berada dalam kondisi terkuatnya. Seberapa luar biasa kekuatan ilahinya. Menjadi salah satu dari 5 dewa tertinggi dari alam dewa, Dewa Asura benar-benar mengintimidasi. Pada saat ini, raksasa Skite Bibi Dong telah tiba di atas kepala Tang San dengan rantai api hijau turun dari langit, mengarah ke kepalanya. Tang San dengan dingin mendengus, bergoyang dan meletakkan pedang iblis Asura di atas kepalanya. Cahaya merah tua segera melonjak. Setelah itu menghancurkan Qian Rensui, itu bisa dengan lembut menghentikan sabit raksasa dari dewa raksasa Bibi Dong. Lingkaran merah tua yang marah, yang penuh dengan aura pembunuh yang mengguncang bumi, meledak seketika, mematahkan aura dendam di tubuh Bibi Dong. Api hijau di raksasa demonik Skite-nya lebih redup. Ketika api hijau di sabit iblis telah bersentuhan dengan cahaya merah pada pedang iblis Asura, seolah-olah ada ribuan jiwa yang menangis melengking di udara. Bibi Dong basah kuyup dalam cahaya merah. Tang San tidak berhenti di situ, mengarahkan pedang iblis Asura ke bawah, sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Asura, keadilan dan pengadilan. Memang benar bahwa hanya dewa pelaksana hukum Asura yang dapat memiliki kapasitas untuk memberikan keadilan dan menerapkan pengadilan pada dewa lain. Dewa raksasa tidak terkecuali. Ada 6 lampu saleh yang mekar seperti 6 kelopak bunga. Dalam pekikan yang menakutkan, Bibi Dong benar-benar ditutupi dengan lapisan petir merah. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya dalam menggunakan sabit iblis raksasa untuk menghentikan pedang iblis Asura. Namun, dia tidak bisa menghentikan lampu merah pada pedang. Dia ketakutan, melihat lampu merah telah membenamkan tubuhnya sepenuhnya. Tang San, aku akan mempertaruhkan hidupku bersamamu. Cahaya emas datang lagi. 6. Sayap di punggung Qian Rensui terbuka sekaligus, memancarkan cahaya merah emas yang keras, dengan marah mendorong kekuatan Dewa Asura di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memusatkan kekuatan dewanya, membuat dirinya melesat ke Tang San seperti roket. Seteguk darah meludahi pedang malaikat dari mulut Qian Rensui, mengeluarkan aureolenya. Api murni matahari yang mempesona telah langsung menutupi Qian Rensui. Qian Rensui telah membakar vitalitasnya untuk melakukan serangan ini. Melihat Bibi Dong terus-menerus berjuang di dalam cahaya pedang Asura, Qian Rensui merasa hatinya kesakitan seperti seseorang telah mengikatnya dengan erat. Dia tidak mempertimbangkan hasilnya, dengan sembrono melakukan serangan itu.
Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Tang San sekarang adalah Dewa Asura, dia tidak bisa menahan pucat. Pedang iblis Asura di tangannya menggigil, mendorong Bibi Dong menjauh. Lampu merah dan cahaya biru menyala, dan dia telah beralih kembali ke penampilan Dewa Lautnya. Ya, bahkan jika dia dan Xiao Wu bisa membuat fusi roh, dia tidak bisa membuat Dewa Laut dan Dewa Asura menyerang pada saat yang bersamaan. Koeksistensi duo dewa berarti dia bisa mengendalikan kekuatan kedua dewa, tetapi satu persatu. Namun, itu masih merupakan keberadaan yang mengintimidasi. Asura jauh lebih kuat daripada dewa malaikat dan dewa raksasa, dia benar-benar bisa menindas mereka. Dan, Tang San bisa beralih di antara dua dewa. Ketika satu Tuhan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahinya, dia akan segera beralih ke Tuhan yang lain dan membiarkannya beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dua dewa menyerang pada saat yang sama, tetapi dia memiliki kekuatan kedua dewa. Selain itu, ketika dia harus menghadapi Bibi Dong dan Qian Rensue pada saat yang sama, 1 lawan 2, dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jika Dewa Laut telah mengambil tindakan terlebih dahulu, Bibi Dong dan Qian Rensue bisa memiliki beberapa peluang, karena kekuatan Dewa Laut tidak cukup untuk menaklukkan mereka. Namun, kekuatan ilahi Dewa Asura benar-benar mengintimidasi. Hanya satu serangan yang cukup untuk membuat ibu dan anak ini God Duo merasa tidak berdaya. Bibi Dong dipukul pergi. Pertempuran sekarang hanya antara Dewa Malaikat Qian Rensue versus Tang San, yang saat ini adalah Dewa Laut di kondisi puncaknya. Cahaya biru meluas seketika, menyebar kemana-mana. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi warna emas. Menghadapi serangan Qian Rensue, lingkaran emas meledak dari Trisula Dewa Laut. Itu adalah badai tak diperbaiki lainnya, menghadapi serangan Qian Rensue yang mempertaruhkan nyawa. Bang, Qian Rensue telah bertabrakan dengan lingkaran emas itu dengan keras. Qian Rensue menangis terbelah telinga. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya ke dalam serangan ini. Itu juga serangan terakhirnya. Bahkan jika Dewa Laut Tang San telah pulih ke kondisi terbaiknya, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Pedang malaikat di tangan Qian Rensue telah meledakkan Tang San ke belakang. Beberapa retakan kecil juga muncul di Golden Trident-nya. Api murni matahari sepertinya ingin membakar Dewa Laut. Tepat ketika Qian Rensue mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dia menyadari bahwa wajahnya masih tenang, tidak berubah sedikitpun. "Kamu harus mati, kamu harus mati." Qian Rensue berteriak dengan gila-gilaan, menuangkan lebih banyak api murni matahari, membakar semua jiwa ilahi, indra ilahi dan bahkan vitalitasnya pada saat yang bersamaan. Trisula emas mulai meleleh di bawah panas yang begitu gila. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya memiliki situasi peleburan yang sama. Ini adalah kekuatan dewa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Qian Rensue sekarang gila. Mahkota di kepalanya, mempersembahkan gelar dewanya telah rusak. Tanda malaikat bersayap 6 juga berubah menjadi banyak titik cahaya emas, memasuki pedang malaikat di tangannya. Setelah pemogokan ini, apakah itu akan berhasil atau tidak, dia tidak bisa menjadi dewa malaikat lagi. Dia telah membayar dengan gelar dewanya untuk melakukan serangan yang telah melampaui kompetensinya yang sebenarnya. Rasanya seperti Tang San sekarang menghadap ke seluruh matahari, menerima api murni matahari yang ganas menghantam jauh ke dalam tubuhnya. Kecepatan leleh Trisula emas lebih cepat. Persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi rona merah menyala. Kemudian, sepasang sayap besar di punggungnya, yang dibentuk oleh 8 sayap aslinya, terbuka dan mengepak ke depan, mengenai Qian Rensue secara langsung. Meskipun sayapnya terbakar saat menyentuh Qian Rensue, pada saat yang sama, sejumlah besar api murni matahari diserap oleh sepasang sayap ini. Ledakan, sebagian besar persenjataan Dewa Laut Tang San telah terkelupas. Namun, mereka telah membawa serta setengah dari jumlah api murni matahari dan menghilang ke udara. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari tanda Trisula Dewa Laut di dahinya, menyinari Trisula Dewa Laut. Pada saat yang sama, batu permata tablet hisap di CHEST persenjataannya menembakkan tornado emas besar. Trisula emas muncul lagi, memulihkan status puncaknya. Kedua tangan Tang San mencengkeram Trisula emas. Berat 1 juta jin meledak. Sinar terakhir dari api murni matahari Qian Rensue telah lenyap, saat tubuhnya dipukul. Pada saat yang sama, persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi banyak bagian, tersebar kemudian mati di udara.
Sudah cukup bagi Qian Rensue untuk bangga bisa mendorong Dewa Laut ke Cirque Mastens itu. Namun, dia bukan Dewa Malaikat lagi. Halo biru dan lingkaran cahaya merah menyala lagi. Ketika tubuh Tang San bersinar dengan aureole merah yang tangguh, pedang iblis Asura telah berubah menjadi lampu merah seperti darah yang mengguncang bumi mengejar Qian Rensue. Dia masih sadar sekarang meskipun dia telah kehilangan api murni matahari serta persenjataan Dewa Malaikatnya. Sekarang, dia hanya bisa tanpa daya melihat lampu merah yang memperbesar pandangannya.